Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Puno Putra dengan NIM akhir 119. Ingin mempersembahkan sebuah perencanaan bisnis EcoFence ID. Jadi pertama saya akan membahas tentang daftar isi PSB. Yang pertama itu ada pendahuluan, perencanaan pemasaran, perencanaan operasional, perencanaan keuangan, perencanaan kolaborasi, analisis risiko, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan EcoFence ID. EcoFence ID ini lahir untuk menjawab tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, limbah plastik, dan penipisan sumber daya alam dengan menghadirkan solusi inovatif berbasis keberlanjutan. Mengusung visi menjadi pelopor solusi ramah lingkungan yang memadukan teknologi dan keberlanjutan. EcoFence ini berkomitmen mengembangkan produk biodegradable, mendaur ulang material, serta menyediakan energi terbarukan. EcoFence ID ini juga menawarkan kemasan industri makanan yang minuman seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan layanan konsultasi keberlanjutan bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Dengan misi tersebut, EcoFence ID itu menyadarkan ketingkatan masyarakat dengan mendorong plastik bisnis keberlanjutan dan meluncurkan produk berbasis material. Lalu ada perencanaan pemasarannya. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek, EcoFence ID menerapkan strategi pemasaran terpadu yang mencakup digital marketing, word of mouth, kemitraan strategis, serta event dan edukasi. Maksudnya ini dilakukan untuk melalui media sosial seperti Instagram, LinkedIn, TikTok untuk edukasi dan promosi, SEO dan content marketing untuk meningkatkan traffic website, serta email marketing untuk berbagi informasi produk dan penawaran khusus. Lalu ada perencanaan operasional. EcoFence ID ini berlokasi di kawasan industri daerah istimewa Yogyakarta seperti kawasan Kulon Progo, Wates, Panjatan dan sekitarnya, untuk mendukung distribusi cepat dan akses bahan baku serta memanfaatkan e-commerce berbasis website untuk memudahkan pemesanan. Fasilitas utama EcoFence itu meliputi ruang produksi dengan mencetak biodegradable, alat daur ulang dan pengemas otomatis, gudang penyimpanan, serta kantor administrasi. Proses operasional dimulai dari pengadaan bahan baku ramah lingkungan seperti selat bambu dan pati jagung. Nah, berikut adalah perencanaan keuangan EcoFence ID. Yang pertama itu ada sewa lokasi dan gudang, yaitu estimasi biayanya sekitar 150 juta di kawasan Panjatan atau kawasan industri Panjatan sana. Lalu mesin dan peralatan produksi ini merupakan mesin yang daur ulang ya, seperti yang sudah diproses menjadi lebih baik mesinnya, karena sesuai dengan visi misi EcoFence ID awalnya. EcoFence ID itu melindungi lingkungan dari pencemaran yang buruk. Lalu ada bahan baku awalnya ini seperti mungkin limbah-limbah sampah yang sudah kami kumpulkan untuk menjadi sebuah duit atau sebuah keuntungan bagi kami. Lalu ada biaya pemasarannya ini seperti nanti kita akan mempromosikan via website atau via email marketing dan semacamnya. Lalu ada biaya operasional lainnya seperti mungkin biaya-biaya yang jadi tanggungan seperti biaya listrik ataupun biaya lainnya. Nah, ini ada proyeksi pendapatan penjualan produk. Itu targetnya 10.000 per unit per bulan dengan proyeksi pengeluaran di tahun pertama itu biaya produksinya sekitar 150 juta dengan biaya pemasaran 100 juta dan total pengeluarannya 930 juta. Nah, perencanaan kolaborasi EcoFence ID ini membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung operasional dan misi keberlanjutan. Mitra utamanya meliputi pemasok bahan baku ramah lingkungan seperti selat bambu dan pati jagung, mitra logistik berpengalaman yang mendukung pengiriman cepat dan ramah lingkungan, komunitas dan NGO lingkungan dengan visi keberlanjutan yang sejalan, serta supermarket premium dan toko retail ramah lingkungan untuk penempatan sebuah produk kami. Kolaborasi dilakukan melalui pengadaan bahan baku dengan kontrak jangka panjang,
distribusi produk yang efisien melalui mitra logistik, kerjasama edukasi dan kampanye dengan komunitas yang mengadakan seminar dan workshop. Lalu ada analisis risiko. Ecofence ID ini menghadapi risiko eksternal seperti perubahan kebijakan regulasi, kenaikan harga bahan baku akibat inflasi, dan persaingan pasar dari kompetitor besar. Risiko internalnya ini mencakup gangguan operasional karena kerusakan mesin atau keterlambatan bahan baku. Ketergantungan pada pendanaan eksternal dan keterbatasan SDM ini yang terampil di bidang keberlanjutan. Untuk mengatasi ini, Ecofence ID itu mengadopsi strategi mitigasi seperti menyesuaikan produk dengan regulasi terbaru, diversifikasi pemasok untuk menjaga stabilitas bahan baku, dan fokus pada inovasi serta layanan pelanggan untuk bersaing di pasar. Lalu penutup dari PSB ini, di Ecofence ID ini perencanaan bisnis. Mungkin Ecofence ID ini bertujuan untuk menciptakan solusi ramah lingkungan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini dengan strategi pemasaran yang efektif, proses operasional yang efisien, dan kolaborasi dengan mitra strategis. Ecofence ID ini yakin dapat menghadapi tantangan serta peluang di industri keberlanjutan. Lalu saya akan berlanjut dengan membahas MAI, yaitu ada pendahuluan pemanfaatan AI dalam pemasaran. Lalu pertama ada pendahuluan Ecofence ID ini teknologi. Yang pertama pendahuluan Ecofence ID. Nah, teknologi kecerdasan buatan AI ini telah menjadi pilar utama dalam dunia pemasaran modern, memberikan keunggulan kompetitif melalui analisis data besar untuk memahami perilaku konsumen, memprediksi tren pasar, dan mengoptimalkan kampanye pasar. Ecofence ID ini berkomitmen memanfaatkan sebuah AI untuk meningkatkan pemahaman konsumen, personalisasi pengalaman pelanggan, dan efisiensi operasional serta otomasi media sosial, pengiriman email, hingga analisis data secara real time. Fokus strategi ini mencakup target pasar milenial dan Gen Z yang terbuka terhadap teknologi, penggunaan platform digital untuk kampanye, dan penerapan model prediktif untuk menghadapi tren pasar mendatang dengan batasan yang mempertimbangkan sumber daya serta privasi data. Strategi ini dirancang untuk diimplementasikan secara bertahap, mendukung hasil jangka pendek dan panjang secara berkelanjutan. Lalu ada pemanfaatan AI dalam pemasaran. Ecofence ID ini memanfaatkan berbagai teknologi AI seperti HubSpot untuk website ataupun untuk email marketing, memprediksi konversi dan mengirimkan sebuah terpersonalisasi in video AI termasuknya untuk analisis tren media sosial serta pembuatan konten relevan, dan ChatGPT atau untuk copywriting serta desain poster kreatif, beserta black box AI juga untuk mencakup pemasaran digital melalui analisis data konsumen. Nah, melalui chatbot responsif tadi serta layanan berbasis preferensi individu hingga menimbulkan sebuah data konsumen yang memungkinkan segmentasi pasar strategis dan prediksi peluang bisnis itu terbaca dengan baik. Dengan pemanfaatan AI itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Lalu ada perencanaan operasional. Nah, target dan indikator keberhasilannya tadi itu pada platform HubSpot itu kita bisa lihat di sebuah tampilan saya ini. Nah, lalu lanjut ada evaluasi dan risiko Ecofence ID. Nah, implementasi teknologi AI dalam pemasaran menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan itu terutama di sebuah Ecofence ID ini, serta kualitas data yang harus akurat untuk menghasilkan output yang optimal. Biaya implementasi juga menjadi kendala Ecofence ID karena memerlukan investasi besar dalam perangkat lunak, pelatihan, dan infrastruktur dalam menjangkau semuanya. Selain itu, isu privasi dan keamanan data harus diperhatikan untuk mematuhi regulasi seperti GDPR ataupun Undang-Undang PDP. Sementara integrasi AI dengan sistem yang seringkali memakan waktu dan sumber daya signifikan. Penutup dari Ecofence ID ini, mungkin implementasi teknologi AI ini dalam pemasaran membantu ya dalam mempromosikan sebuah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pengalaman pelanggan. Ecofence ID ini dengan memanfaatkan alat sebuah HubSpot, InVideo AI, ChatGPT,
dan Blackbox AI itu menjadi sebuah tantangan dalam penerapan Ecofence ID dalam kurangnya mungkin pemahaman dan integrasi sebuah sistem di mana Ecofence ID itu dapat bisa mengatasi hambatan tersebut melalui perencanaan mungkin yang matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Keberhasilan dapat diukur melalui analisis kinerja kampanye dan pengukuran ROI yang akan membantu perusahaan Ecofence ID ini meningkatkan hasil pemasaran dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Jadi sekian dari Ecofence ID atau saya selaku pengusaha ataupun pemilik dari Ecofence ID, yaitu saya Ramadhani Buwono Putra dengan NIM akhir 119 dan 228113341119. Izin mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan atau keruwetan dalam kalimat atau berbicara, saya ingin meminta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.